Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam fokus pendidikan sejarah peradaban Islam. Yang pada kali ini kita membahas terkait dengan sejarah Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam biasanya sering disebut Arab Jahiliyah, yakni bangsa yang belum beradab. Jahiliyah juga bermakna tidak memiliki kesadaran humanisme, tidak memiliki keramah tamahan budi, menyukai hal-hal yang bersifat duniawi seperti berperang, bertanding, dan kesenangan terhadap wanita. Nah, menariknya, justru Islam berkembang ke penjuru dunia dengan berawal didakwahkan di tengah jazirah kejahiliyahan yang disebut sebagai bangsa jahiliyah saat itu, ternyata justru menjadi tempat Islam berkembang hingga ke penjuru dunia, ya, termasuk di Indonesia. Geografis semenanjung Arabia, bangsa Arab ini memang bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, ya, konon katanya, ya, yaitu semenanjung Arabia. Terletak di Asia Barat Daya, luasnya 1.027.000 mil persegi. Sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas, ya. Salah satu tempat terpanas, ya, di dunia, ya, pada saat itu. Tidak terdapat sungai maupun air yang mengalir ke laut, ya. Artinya sungai dan air yang mengalir langsung ke laut itu tidak ada di situ. Yang ada hanyalah lembah-lembah yang ketika nanti musim hujan baru digenangi air, gitu, ya. Yang dalam bahasa kita nanti menyebutnya oasis, ya. Seringnya kita dengar oasis. Nah, oasis itu seperti itu, lembah yang digenangi air ketika musim hujan. Semenanjung Arabia ini terdiri dari dua bagian. Pertama, daerah pedalaman merupakan daerah padang pasir yang kering, ya, karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus, ya. Karena daerahnya tandus, jarang mendapatkan hujan, ya, jarang turun hujan di situ. Nah, penduduknya itu sedikit di situ. Dan itu membentuk penduduk dengan watak tertentu. Mereka yang tinggal di daerah tandus ini, ya, daerah pedalaman tersebut, nah, mereka mempunyai kebiasaan tertentu, yaitu mengembara, sehingga disebutnya sebagai penduduk pengembara, ahlul al-badui. Nah, nanti kita menyebutnya, masyarakat umum menyebutnya, ya, pada umumnya menyebutnya sebagai Arab Badui, karena mereka mengembara. Nah, mereka ini mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa segala miliknya.
Nanti berhenti di situ ketika menemukan air. Lembah yang digenangi air itu nanti menemukan di situ baru dia berhenti. Dan dia tinggal di situ untuk sementara waktu, lalu mencari sumber kehidupan di situ ya. Tumbuhan di situ dicari atau nanti ada makanan di situ. Nah, dicari di situ, mencari sumber kehidupan di situ. Nanti ketika sumber kehidupannya sudah habis di situ, dirasa habis, nah mereka akan berpindah lagi, mengembara lagi. Karenanya pekerjaan utama penduduk pedalaman tadi ya, disebut Badui tadi, Arab Badui, itu pekerjaan utamanya adalah memelihara unta, domba, kuda, serta berburu nanti ya. Dan mereka tidak tertarik pada aktivitas berdagang ataupun pertanian ataupun kerajinan. Mereka tidak tertarik di situ. Mereka tertariknya itu mengembara, memelihara unta, domba, kuda. Nah, itu masyarakat Arab Badui, pedalaman yang mengembara. Yang kedua, geografi dari Arab ya, bangsa Arab saat itu. Yang kedua yaitu daerah pantai di pinggir laut. Nah, ini di bagian tengah dan selatan. Hujan turun teratur ya di situ sehingga tanamannya subur ya, yaitu seperti daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, Bahrain ya. Di antara daerah itu Yaman yang paling subur ya, sehingga disebut sebagai negeri Barkah saat itu. Dengan kondisi geografis seperti itu, nah mereka juga menciptakan penduduk yang mempunyai karakter tertentu, ya, berbeda dengan penduduk pedalaman tadi yang suka mengembara dan beternak ya tadi ya. Yang ini karena daerahnya dekat pantai lalu subur, sering turun hujan, nah mereka disebut sebagai penduduk penetap, alul al-hadar ya. Mereka lebih condong kepada aktivitas pertanian ya, seperti mengolah tanah, bercocok tanam ya, bertani ya, entah itu kebun kurma, kebun zaitun ya, atau tanaman gandum dan seterusnya. Mereka bercocok tanam ataupun kerajinan. Nah, ada yang kerajinan juga. Nah, karena dia bercocok tanam, mempunyai tanam-tanaman, rempah-rempah dan seterusnya, ataupun kerajinan berupa ya karena terkenal ya dalam sejarah juga kita ketemukan dan juga artefaknya ya, banyak kerajinan-kerajinan dan catatan juga ada berhala, misalkan kerajinan tangan ya bentuk patung, lalu kaligrafi yang dicetak ya, dan bangunan-bangunan yang cukup bisa kita telusuri dalam sejarah ya. Karena mereka bercocok tanam dan kerajinan itu, maka mereka juga berdagang, menjual hasil cocok tanamnya dan hasil kerajinannya. Mereka juga berdagang. Nah, bahkan perdagangnya ini, aktivitas berdagang ini sampai ke luar negeri, luar dari Arab ya. Sehingga mereka, kalangan masyarakat Arab yang berdagang ini, yang bercocok tanam, kerajinan berdagang ini, mereka lebih mempunyai kemajuan ya, pengetahuan yang lebih maju ketimbang Arab Badui tadi. Mereka lebih wawasannya lebih luas. Meskipun nanti kita akan juga telusuri bagaimana sikap mereka, beradabkah atau tidak. Sementara pada saat kita tadi membahas di awal permulaan pembahasan,
Arab jahiliyah ya disebutnya ya, sebelum Islam itu. Yang artinya penduduk Arab yang belum beradab. Nah, bagaimana nanti kita? Makanya kita penting dalam mendefinisikan peradaban itu bagaimana. Orang yang atau bangsa yang mempunyai peradaban itu bagaimana ya. Kita sudah mengulas di materi sebelumnya. Asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab ini memang mempunyai akar panjang dalam sejarahnya. Mereka termasuk bangsa ras Kaukasoid ya, dalam subprat Mediterania ya, yang anggotanya meliputi sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa ini memang hidup berpindah-pindah ya, karena tanahnya dari gurun pasir dan sedikit turun hujan. Sehingga pada umumnya memang bahasa Arab awalnya ini disebut sebagai bangsa Badui ya. Karena dari dulu memang mengembala ternaknya dan berpindah-pindah. Meskipun nanti ternyata ada kelompok tertentu yang mempunyai itikat untuk menetap diri ya, menetapkan, tidak terus berpindah-pindah, akhirnya dia berhenti dan menetap di satu tempat, dan akhirnya mereka mempunyai aktivitas kehidupan yang lain selain beternak dan selain mengembara, yang itu bercocok tanam dan membuat kerajinan lalu berdagang. Nah, pada saat berdagang juga mereka berpindah-pindah di suatu tempat yang lain ya. Itu penduduk Arab ini dia secara umum ya yang dicatat berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada dua suku ya, nantinya. Pertama suku Arab Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah ya, seperti kaum Ad yang punah karena ada tiupan angin selama 7 malam 8 hari. Lalu yang kedua suku Arab Al-Baidah ini anggotanya itu termasuk kaum Thamud ya, yang dia punah karena penyakit kolera. Dalam sejarah Islam itu sudah ada ya kisah-kisah Nabi ya, kalau teman-teman ingat. Kalau kita mengulas ya, ada kisah Allah mengutus Nabi Hud ya kepada kaum Ad ya. Ada kan namanya Nabi Hud alaihissalam. Tetapi kaum Ad ini ternyata mereka ini mendustakan utusan Allah dan mereka tidak menerima dakwah dari Nabi Hud alaihissalam. Nah, pada saat puncaknya mereka akhirnya diberi azab oleh Allah dengan tiupan angin selama 7 malam 8 hari secara terus menerus. Mereka mati bergelimpangan karena kedinginan, kelaparan, dan ditimpa berbagai penyakit sehingga mereka punah dan akhirnya mereka meninggal, tidak ada sisanya. Kaum itu akhirnya punah, kaum Ad itu ya. Lalu kaum Samud ini diutus oleh Allah kepada mereka, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, dengan membawa mukjizat seekor unta, dengan janji bahwa minuman mereka dan minuman untuk unta ini dibagi secara bergiliran dalam harinya ya. Tapi ternyata mereka menyembelih unta dan memakan dagingnya pada saat itu. Maka kemurkaan Allah datang dalam kisahnya ya. Lalu kepada mereka kaum Samud ini akhirnya ditimpakan sakit semacam penyakit kolera selama 3 hari lamanya. Ternyata mereka akhirnya menderita sakit itu. Pada saat itu awalnya pucat mukanya ya, kuning dalam kisahnya itu. Lalu hari kedua mukanya menjadi merah,
padam, dan hari ketiga menjadi hitam. Nah, terserta pada saat itu akhirnya mereka meninggal bergelimpangan. Nah, akhirnya punah. Nah, itu bangsa Arab yang berasal dari ras Samiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi Al-Baidah, ternyata sudah punah ya. Lalu yang kedua, suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang. Terdiri dari keturunan Qatan ya, yang ada di Yaman, Raja Saba, Raja Himyar, Hirah, Gasasinah ya, termasuk suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, yang nantinya bertemu kaum muslimin yang hijrah ke Madinah, ya nanti bertemu. Lalu yang kedua, suku Adnan ya, yaitu yang pada akhirnya keturunannya menjadi pemimpin di kota Makkah dan sekitarnya, yaitu kaum Quraisy ya. Itu keturunan dari Bani Adnan ya. Jadi ada dua ras itu, dua suku itu asal usul bangsa Arab. Adapun keturunan Adnan ini ya, mereka disebut sebagai Arab Musta'ribah karena dalam penelusuran genealogi mereka ini adalah percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Makkah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dalam riwayatnya ternyata suku Adnan ini disebutnya sebagai suku percampuran antara darah Arab asli dengan Nabi alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, yaitu anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Salah satu anaknya dari Nabi Ismail alaihissalam ini namanya adalah Adnan, yang kemudian keturunannya ini menjadi keturunan salah satunya yaitu kelompok klan Quraisy, yang kemudian suku Quraisy ini keturunannya yaitu salah satu Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, yang kemudian turun ke cucunya namanya Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikenal sebagai keturunan dari Bani Hashim. Itulah sebabnya silsilah Nabi Muhammad SAW ini dapat ditelusuri sampai ke atas, terus kepada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita telusuri dalam silsilah Nabi dan Rasul itu ternyata kebanyakan mereka itu satu garis keturunan atau masih bersambung garis keturunannya ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi yang lainnya, itu ternyata masih ada sambungan keturunan begitu ya. Nah, ini asal usul bangsa Arab. Lalu watak bangsa Arab. Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberi pengaruh terhadap bentuk fisik dan karakter mereka, sehingga ada watak yang terbentuk di dalam kondisi kegersangan itu ya. Watak positifnya yaitu dermawan ya, kedermawanan sebagai bukti kemuliaan. Mereka dermawan, bagus gitu ya. Meskipun nanti ada sisi bahwa ternyata mereka ingin membuktikan bahwa dirinya adalah mulia gitu. Selanjutnya keberanian dan kepahlawanan menjadi syarat yang mutlak yang diperlukan agar dapat mempertahankan hidup di padang pasir yang tandus dan gersang itu. Karena kondisinya yaitu gersang dan tandus, maka mereka ini berani dan ya patriot begitu, membela klannya demi apapun pada saat itu begitu, sehingga mereka berperang berani ya, berani mati ya, berani mempertaruhkan nyawanya demi kelompoknya saat itu ya. Lalu watak negatifnya, gemar berperang ya tadi ya, karena mempertahankan hidup. Lalu angkuh dan sombong. Tak jarang pertumpahan darah yang terjadi di antara suku-suku di Arab ini
dipicu dari sikap sombong dan angkuh ini. Tidak mau ketika anggota klannya itu dianggap salah atau direndahkan. Meskipun itu alasan sepele atau persoalan sepele, tapi mereka berani perang saat itu. Seringnya, maka karena kondisi seperti itu, bangsa Arab saat itu tidak bisa bersatu ya. Cerai-berai saat itu ya. Tersuku-suku, terbagi menjadi suku-suku. Tidak bisa menjadi satu. Selain itu, pemabuk dan pejudi ya sebagai bentuk pamer kekayaan. Orang yang kaya itu saat itu mabuk dan judi itu sebagai bentuk pamer bahwa dia kaya. Sebaliknya kalau orang yang miskin di dalam kisahnya ya, bangsa Arab yang miskin itu mereka mabuk dan judi itu pelarian dari himpitan kehidupan. Itu watak negatifnya. Nah, sistem politik dan kemasyarakatan bangsa Arab ini dibagi menjadi dua, yaitu Katan dan Adnan tadi ya, sudah kita ulas ya. Katan berdiam di Yaman, kemudian mereka bermigrasi ke utara, mendiami kerajaan Hirah dan Ghassan. Nah, Adnan adalah keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam yang banyak mendiami Arabia dan Hijaz. Pusat pemerintahan Arab ini ada di kota Makkah gitu ya. Sudah lama gitu. Ternyata pusat pemerintahannya atau pusat politiknya, kekuatan politiknya yang mengendalikan itu ada di kota Makkah. Sudah banyak suku-suku yang pernah memerintah di Makkah. Mereka itu yaitu suku Amalikah, suku Bani Jurhum, suku Bani Huza'ah, dan suku Quraisy ya. Suku Amalikah ini berkuasa di Makkah sebelum Nabi Ismail alaihissalam datang ke situ ya. Lalu mereka dikalahkan dan diusir oleh suku Jurhum. Akhirnya pergi ya. Nah, ketika suku Jurhum berkuasa, Nabi Ismail alaihissalam ini datang ke Makkah. Lalu pernikahan Nabi Ismail dengan salah satu anak gadis di suku Jurhum itu melahirkan, menurunkan seorang keturunan namanya Adnan yang akhirnya menjadi cikal bakal keturunan Quraisy ya salah satunya. Nah, urusan pemerintahan ini kemudian dibagi menjadi dua. Masalah-masalah politik dan perang ini dipegang oleh orang-orang Jurhum saat itu ya. Sedangkan masalah keagamaan dan kepengurusan Ka'bah, saat itu sudah ada Ka'bah ternyata, yang diserahkan ini kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sistem politik dan kemasyarakatan yang selanjutnya, setelah Bani Jurhum berkuasa di Makkah, baru Khuza'ah ini datang ke Makkah dari Sabah, Arabia Selatan. Ketika Banu Jurhum ini tenggelam dalam kenikmatan hidup karena dia adalah penguasa, nah saat itu dimanfaatkan oleh suku Khuza'ah untuk merebut kekuasaan dari tangan Banu Jurhum. Terpaksa Banu Jurhum akhirnya meninggalkan Makkah bersama dengan anak-anak Nabi Ismail karena kalahkan oleh suku Khuza'ah. Kekuasaan akhirnya berpindah dari tangan Bani Jurhum ke tangan Banu Khuza'ah. Ini terjadi kira-kira di tahun 207 sebelum Masehi. Nah, sebelum Banu Jurhum meninggalkan Makkah, terlebih dahulu mereka memasukkan pusaka-pusaka katonnya itu ya ke dalam sumur Zam-Zam lalu ditimbun dengan tanah. Nah, nanti pada saat kakek Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib menjadi pemimpin politik di Makkah, di Arab, itu nanti ada dua kejadian ya yang besar. Yang pertama yaitu mengangkat lagi pusaka-pusaka penting dari Makkah ya, yang tadinya diletakkan di sumur Zam-Zam, akhirnya diambil lagi lalu dibersihkan.
Lalu yang kedua nanti ada serangan senjata dari pasukan Abraha. Nah, ada dua kejadian nanti yang besar dari pada saat Abdul Muthalib memimpin. Nah, ini maksudnya. Kelak sumur Zam-Zam ini baru bisa digali dan kemudian diambil lagi ya, pusaka-pusaka yang ditimbun. Nah, kekuasaan politik kemudian dapat direbut lagi dan berpindah kembali ke suku Jurhum, keturunan Adnan, di bawah pimpinan Qusay. Qusay ini masih kakek-kakeknya Rasulullah SAW nanti ya. Nah, sejak Qusay memegang tampuk pemerintahan, nah beliau menata kembali kehidupan di Makkah, baik dalam bangunan fisik maupun dari kehidupan masyarakat. Nah, suku keturunan Adnan ini yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Karena memang Ka'bah ini sering didatangi oleh masyarakat-masyarakat dari luar ya. Sudah ramai sejak dahulu didatangi di musim-musim tertentu gitu ya. Nah, suku Adnan ini mengurus itu, urusan politik dan urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Semenjak itu, suku Quraisy menjadi suku yang mendominasi kehidupan masyarakat Arab. Di bawah kepemimpinan Qusay, suku Quraisy mengatur urusan Ka'bah. Setelah wafatnya, sekitar 480 Masehi, nah maka digantikan oleh anaknya Abduddar. Tapi sepeninggal anaknya Abduddar ini, terjadilah perselisihan antara cucu dan anak-anak saudaranya Abdul Manaf. Nah, pertentangan itu akhirnya diselesaikan dengan membagi kekuasaan politik menjadi beberapa bagian, yakni pengaturan air dan pajak atas Makkah diserahkan kepada Abdu Syam. Lalu penjagaan Ka'bah diserahkan kepada cucunya Abduddar. Sedangkan pada saat itu Abdu Syam ini menyerahkan lagi urusannya kepada saudaranya yang bernama Hashim. Tetapi anak Abdu Syam ini, Umayyah ya, berlaku sombong kepada pamannya Hashim. Agak sedikit merasa bahwa seharusnya dialah yang menampuk kekuasaan pengaturan air dan pajak. Tapi ternyata Abdu Syam ini merasa tidak sanggup dan diserahkan kepada Hashim. Karena ternyata Hashim ini mempunyai potensi kepemimpinan yang baik ya. Nanti kita akan lihat dalam catatan sejarahnya. Nah, setelah itu maka urusan-urusan air dan pajak atas Makkah akhirnya dipegang oleh anak-anaknya Hashim, keturunannya Hashim. Lebih kepada keturunan Hashim, yaitu salah satunya kakek Rasulullah SAW namanya Abdul Muthalib. Nah, Hashim ini ternyata kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang yang terhormat ya, dalam memegang pemerintahan Makkah. Sehingga Abdul Muthalib ini berkuasa ya, sampai 59 tahun di kota itu. Memang menjelang era Islam, Arabia ini merupakan wilayah yang dianggap sebagai wilayah pinggiran bagi masyarakat imperial Timur Tengah saat itu. Memang tidak diperhatikan karena gersang. Pada saat itu terdapat dua imperial besar, yaitu Bizantium Romawi di barat, lalu kerajaan Persia di timur. Ketika dunia imperial pada umumnya merupakan wilayah perkotaan, pada saat itu Arabia bertahan sebagai negeri perkemahan atau oasis. Orangnya sering berpindah-pindah ya. Meskipun nanti ada yang menetap, tapi pada saat berdagang mereka juga berbondong-bondong pergi ke sana kemari. Ketika dunia imperial pada umumnya secara politik terorganisir ya, saat itu Arabia tercerai-berai karena suku dan klannya. Mereka mementingkan kepentingan suku. Saat berdagang ke sana, sukunya berperang dengan
suku yang ada di perjalanan. Itu ya biasa seperti itu Arabia. Seakan memang lebih terlihat menggunakan hukum rimba. Siapa yang kuat, maka nanti memenangkan yang lemah ya. Dan dalam praktik kehidupannya, kelompok yang kuat ini menjadi berkuasa dibanding kelompok yang lemah. Dan di kelompok yang lebih kuat lagi mengalahkan kelompok yang satunya, nanti mereka lebih berkuasa. Nah, begitu seterusnya. Sehingga mereka mempunyai obsesi bahwa harus memiliki keturunan laki-laki yang kuat dan seterusnya gitu ya. Nah, itu akan membentuk semacam kebudayaan nanti yang kita akan jelaskan nanti. Terjadilah perbudakan ya. Budak menjadi milik tuannya dan diperjualbelikan, diwariskan. Lebih otoritatif dan sentralistik kepada kepala suku, sehingga anggota suku ini masing-masing harus mengikuti keputusan kepala suku. Kepala suku sangat mempunyai kekuatan otoriter gitu ya, otoritas ya. Sehingga keputusan kepala suku ini menjadi hukum yang harus diterapkan. Nah, mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan dan solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku atau klan tadi ya. Nah, sistem kepercayaan bangsa Arab ini termasuk bangsa yang memeluk banyak agama. Di antaranya adalah agama paganisme, seperti menyembah berhala, patung ya. Nah, agama ini pada saat itu paling banyak diikuti di Jazirah Arab. Paganisme ya, menyembah simbol-simbol ya. Kalau di film-film itu banyak ya, ada simbol-simbol apa gitu ya, simbol piramid dan seterusnya. Itu ya salah satu agama paganisme ya. Konon katanya sampai sekarang masih ada keturunan-keturunan dari, maksudnya masih turunan dari agama yang dulu ada di zaman Arab ya. Lalu agama lain yang dianut adalah agama monoteisme, yaitu agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibawa juga oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pengikut agama ini tidak banyak saat itu ya, tapi ada, termasuk sebenarnya adalah keluarga Nabi Muhammad SAW atau keluarga Quraisy. Saat itu sebagian juga menganut itu. Nah, Abdul Muthalib termasuk yang menganut itu ya, dalam catatan sejarahnya. Nah, agama lain yang dianut selain itu adalah agama Sabiyah ya, yaitu agama yang menyembah binatang. Kita pernah, mungkin tak kawan kan teman-teman pernah membaca surat Al-Baqarah, yaitu tentang sapi betina ya. Nah, itu kan mengisahkan juga, ada yang memberikan inti bahwa ada kisah Samiri yang menyembah berhala sapi. Nah, ini agamanya itu masuk dalam agama Sabiyah. Lalu kalangan orang Baduy ini menyembah pohon, bulan, dan bintang. Dan lalu selain itu agama Yahudi dibawa masuk ke semenanjung Arabia oleh orang-orang Israel dan dari Palestina. Lalu mereka menetap di Yaman, Khaybar, dan Yasrib. Lalu agama Kristen dianut oleh suku-suku yang terdapat di sebelah utara Jazirah Arab yang dikembangkan pendeta-pendeta dari kerajaan Romawi Bizantium. Nah, sementara itu terdapat perorangan yang meninggalkan berhala serta kebiasaan jahiliyah lainnya, dan mereka percaya kepada Tuhan yang satu. Tapi mereka satu orang gitu ya, tidak berkelompok. Salah satunya yaitu Warokoh bin Nawfal ya, yang akhirnya dia adalah seorang tua yang hafal dan Injil, yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah nantinya yang akan diberikan mukjizat kitab suci.
yang dia nanti melihat, ini ciri-ciri Nabi gitu. Dan dia memberi nasihat kepada paman Nabi Muhammad SAW, memberikan peringatan. Nah, ini salah satunya. Nah, ekonomi bangsa Arab. Nah, pada masa pemerintahan kerajaan Sabah dan Himyar di Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab ini sangat masif. Ada di laut, mereka pergi ke India, Tiongkok, bahkan Sumatera ya. Dan kegiatan perdagangannya di darat lain itu juga ada di Jazirah Arab ya. Setelah Yaman dijajah oleh bangsa Habsyi dari bangsa Persia, maka kaum penjajahan itu menguasai kegiatan perdagangan di laut. Nah, sedangkan perdagangan di darat berpindah ke tangan orang Makkah. Ada 4 putra Abdul Manaf yang selalu mengadakan perjalanan dagang ke 4 tempat terpenting. Yang pertama yaitu Hashim ya. Hashim tadi ya, kakek buyut dari Nabi Muhammad SAW. Hashim bin Abdul Manaf. Nah, dia pergi ke Syam. Lalu Abdus Syam ke Habsyi. Abdus Syam tadi yang dia tidak mampu memerintah di Makkah, menguasai kekuatan politik Arab di Makkah, akhirnya diberikan ke Hashim yang lebih mampu. Dan ternyata Hashim ini mempunyai kemampuan perdagangan, kemampuan negosiasi, dan kepemimpinan yang sangat baik. Akhirnya bisa memimpin Makkah, ya, menguasai Makkah dan mempunyai hubungan-hubungan keluar negara, keluar negeri selain Arab ini yang baik tadi ya. Lalu Al-Muttalib. Ini lainnya bukan Abdul Muttalib ya, anaknya Hashim, tapi ini adalah Al-Muttalib. Nah, Al-Muttalib ini saudaranya Hashim. Nah, Al-Muttalib pergi ke Yaman berdagangnya. Lalu ada Naufal pergi ke Persia berdagangnya ya. Ini 4 anaknya Abdul Manaf yang berdagang. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay adalah seorang negarawan yang cakap. Dia melakukan usaha-usaha memperkembangkan pemerintahan Quraisy, mengadakan persetujuan-persetujuan dagang dengan negara-negara tetangga seperti Ghasani dan Bizantium, dan membuka jalur perdagangan baru dengan membentuk 2 kabilah dagang yang dikirim masing-masing ke Yaman pada musim dingin dan ke Syria pada musim panas. Dalam pemerintahan Hashim ini, kota Mekah menjadi benar-benar berperan sebagai pusat transito dagang yang sangat maju. Pada saat pemimpinan Hashim, dia mempunyai banyak hubungan perdagangan yang baik di negara-negara luar. Dan akhirnya Makkah ini menjadi pusat perdagangan. Sangat bagus ya kepemimpinannya. Nah, perihal hukum yang dianut pada saat Arab pra-Islam ini, sebelum Islam ini memang agak sedikit buruk ya, karena kepentingan klan menjadi hal yang paling utama saat itu, dan keberpihakan kepada subjek yang kuat ini baik berupa individu maupun kelompok ini sangat dominan. Mereka yang kuat ya lebih mendapatkan posisi yang baik ketimbang mereka yang lemah. Kaum lemah termasuk wanita ini memiliki posisi yang memprihatinkan. Wanita bahkan dinilai sebagai benda ya atau harta, tak lebih dari benda dan harta saat itu. Dia tidak memiliki hak ya, termasuk hak untuk dihormati. Karena terjadi banyak ya pernikahan tidak terhitung ya, menikahi wanita itu tidak terhitung.
pada saat itu. Poligami itu tidak terbatas 3 atau 4 orang saja, tapi sebanyak-banyaknya saat itu. Dan itu memang terjadi bukan hanya di Arab sebenarnya, tapi di bangsa-bangsa lain juga terjadi. Dan termasuk di Arab terjadi hal seperti itu. Wanita ini bahkan karena disamakan sebagai harta, itu dia bisa dihibahkan, diwariskan maupun diperjualbelikan. Ya. Misalkan karena teman baik, maka istrinya ini diberikan kepada temannya itu. Itu terjadi ya dalam catatan sejarah. Dan kalau teman-teman mendalami kitab sejarah atau kitab fikih pernikahan, nanti menemukan ternyata ada budaya yang cukup buruk ya pada saat itu dulunya. Lalu bahkan wanita juga diwariskan maupun diperjualbelikan. Nah, seorang laki-laki bisa menikahi atau mengawini wanita beberapa pun jumlahnya yang dia sukai, dan dapat menceraikannya kapan saja dia mau. Kondisi hukum saat itu. Bahkan bayi wanita ini sering dikubur hidup-hidup karena dianggap aib bagi keluarganya, terutama bagi ayahnya. Dan bahkan dalam sejarahnya itu, seorang ibu juga turut menguburkan bayi wanita atau bayi perempuan dari yang dia lahirkan. Sempat terjadi seperti itu. Tidak hanya seorang ayahnya, tapi ternyata ibunya juga turut menguburkan. Itu sering terjadi. Meskipun nanti ada wanita tertentu yang bayi wanita yang tidak dikuburkan ya, tapi sering terjadi dikuburkan. Bahkan salah satu khulafaur rasyidin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu juga pernah mengubur anak perempuannya, bayi perempuannya ya, turunannya. Ya, sampai seburuk itu ya kondisi memposisikan kaum perempuan saat itu ya. Arab jahiliyah ya. Lembaga perkawinan ini tidak teratur pada saat itu. Wanita boleh juga menikahi seorang suami, lebih dari seorang suami. Ya. Namanya poliandri. Artinya satu wanita mempunyai suami yang banyak. Itu suaminya, itu suaminya, itu suaminya, itu banyak gitu. Sehingga nanti anaknya binnya jadi bingung, bin siapa. Nanti ketika menginginkan binnya siapa, wanita ini memilih siapa yang ingin jadikan bin oleh dia. Itu terjadi. Dan kalau teman-teman membaca kitab fikih sunnah karangan Sapik ya, nanti di sana juga ada dipenjelaskan ya. Ada semacam budaya wanita ini nanti memilih binnya siapa saja, dan yang menghubungi dia nanti banyak laki-laki gitu ya. Ada semacam budaya buruk seperti itu ya. Saat itu sebelum hukum Islam diterapkan itu terjadi. Nah, sedangkan wanita yang bersuami ini boleh ya memperbolehkan suaminya ini menghubungi wanita lain untuk memperoleh keturunan. Saat itu terjadi ya. Seorang istri memperbolehkan suaminya ini berhubungan dengan wanita lain ya agar mempunyai keturunan tanpa pernikahan ya. Lalu ibu tiri kadang-kadang juga dikawini oleh anak tirinya. Nah, padahal kan itu tidak boleh, itu sudah menjadi salah satu orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau sudah jadi ibu tiri ya, sudah menikahi ayahnya, itu tidak boleh. Atau bahkan saudara laki-laki terkadang juga menikahi saudari perempuannya, ini juga tidak boleh. Karena sudah menjadi mahram, haram dinikahi. Dan gadis-gadis nakal ini terbiasa pergi ke daerah-daerah pinggiran untuk bersenang-senang dengan laki-laki lainnya. Dan wanita tidak memiliki hak waris ya tadi ya, baik dari suaminya, ayahnya maupun keluarganya. Karena bahkan malah wanita ini diwariskan.
saat itu ya. Nah, kondisi sosial budaya hamba sahaya ada perbudakan di situ. Ini diperlakukan tidak manusiawi karena tuannya ini memiliki hak penuh atas hidup dan matinya ya, maupun fisik dan mentalnya dikuasai penuh. Nah, kehidupan jahiliyah sesungguhnya ini manifestasi dari kehidupan barbarisme karena ketimpangan sosial, penganiayaan, minum-minuman keras, perjudian, pelacuran, dan pembunuhan. Hal-hal itu merupakan pemandangan yang biasa dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari saat itu. Nah, maka terkadang dalam kondisi seperti itu, orang-orang Hanif ini akhirnya menjadi orang yang minoritas saat itu ya. Maka agama-agama monoteisme, agama-agama yang Tuhan ini satu, dan orang-orang Hanif ini menjadi orang yang tidak menjadi agama yang tidak dianut banyak orang saat itu. Nah, di sisi lain, bangsa Arab saat itu terkenal dengan kefasihan lidahnya. Ciri khas dari manusia ideal bangsa Arab yaitu fasih lidahnya, pengetahuan tentang senjatanya bagus, dan mahir menunggangi kuda. Dia pandai berdialog, bahkan juga bersair, lalu dia pandai berperang, dan juga pandai menunggangi kuda karena sering bepergian jauh, sering berperang, sering berpergian jauh, sering bernegosiasi dan bersair. Para penyair memiliki kedudukan terhormat ya di kalangan sukunya. Oleh karena itu, para penyair selain pemberi nasihat dan juru bicara sukunya, mereka juga adalah ahli sejarah dan intelektual sukunya. Penyair ini nanti seringnya dijadikan sebagai juru bicara dan penasehat bagi pemimpinnya ya. Selain itu juga mereka ahli sejarah. Nanti mereka mencatat atau memberikan manuskrip sejarah ya biasanya. Dan mereka juga cerdas biasanya. Nah, di kondisi inilah Nabi Muhammad SAW lahir dan menyiarkan Islam. Kondisi seperti ini. Nah, itulah sejarah Arab, bangsa Arab sebelum Islam. Setelah ini bisa diskusi atau bertanya atau menanggapi ya, silakan. Namun sebelumnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.